Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Putri Aulia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Offering A1B. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan tentang eating disorders. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih eating disorders itu. Eating disorders adalah gangguan makan atau perilaku yang terkait yang berlangsung terus-menerus sehingga menyebabkan masalah kesehatan yang serius baik secara fisik maupun psikososial. Nah, orang yang menderita gangguan makan ini tuh bisa mengkonsumsi makan yang terlalu sedikit atau terlalu banyak. Juga terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Dan ini itu dapat mempengaruhi kemampuan tubuh untuk mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Adapun jenis-jenis dari gangguan makan, yang pertama yaitu anoreksia. Dapat ditandai dengan kondisi seseorang yang makan lebih sedikit daripada yang dibutuhkan. Penderita ini tuh membatasi asupan makan karena merasa berat badannya berlebihan, meskipun pada kenyataannya tubuhnya sudah pada kategori ideal ataupun kurus. Yang kedua yaitu bulimia nerviosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan kecenderungan orang untuk makan dalam porsi yang banyak. Penderita ini tuh kayak merasa bersalah karena telah makan banyak dan takut berat badannya itu menjadi bertambah atau berlebihan. Yang ketiga yaitu binge eating disorders, merupakan gangguan makan dengan ketidakmampuan kontrol diri untuk makan dalam porsi banyak dan frekuensi sering. Namun, orang dengan gangguan makan ini tidak melakukan perilaku kompensasi untuk mengeluarkan atau memuntahkan makanan yang telah dikonsumsi. Penderita ini tuh akan tetap makan meski dia itu udah merasa kenyang ataupun dia itu nggak lapar. Selanjutnya ada faktor penyebab gangguan makanan, yaitu yang pertama ada faktor genetik, terjadi pada orang dengan gen tertentu. Ada beberapa kasus itu terjadi pada gen tertentu gitu yang memicu gangguan makanan. Terus yang kedua yaitu faktor keturunan. Umumnya dialami oleh orang atau keluarga dengan riwayat gangguan yang sama. Kemungkinan itu ada orang tua atau saudara yang memiliki riwayat yang sama. Dan yang ketiga yaitu faktor biologis, adanya perubahan zat kimia dalam otak. Dan yang keempat, yang terakhir, ada faktor psikologis. Sering terjadi pada penderita kecemasan, depresi, ataupun stres. Nah, selain dari faktor-faktor yang telah disebutkan tadi, ada beberapa kondisi yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami gangguan makanan, seperti usia remaja yang cenderung lebih memperhatikan citra atau penampilan diri, juga diet yang berlebihan, dan juga stres. Nah, untuk kemudian selanjutnya yaitu gejala yang dialami penderita gangguan makan. Yang pertama untuk gejala binge eating disorders itu gejalanya dia itu tetap makan walau dia kenyang ataupun dia tidak lapar. Ada juga penderita ini tuh kadang gitu bersembunyi saat makan karena itu dia malu karena dilihat oleh banyak orang. Terus yang kedua yaitu bulimia. Gejalanya itu pembengkakan pada wajah atau kelenjar di rahang. Ada juga seperti gusi berdarah, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu gejala dari anoreksia nervosa. Gejalanya itu kerusakan otak dan juga dia itu penderita sering merasa kedinginan akibat suhu tubuh yang rendah. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.